Shalom dan selamat malam. Selamat berjumpa dalam seri pembelajaran firman Tuhan yang kami beri judul Penebusan di dalam Bait Suci. Saya Teddy Mumu, host dari ministry Tell the World, ceritakan kepada dunia, menyambut sahabat sekalian dengan penuh pengharapan dan senang hati dalam meluangkan waktu belajar dan bersama membagikan firman Tuhan. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa kita perlu mempelajari bait suci atau Ka'bah? Perlu kita ketahui bahwa 50 pasal di dalam Alkitab menyebutkan bait suci. Karena setidaknya 50 pasal, 13 pasal terdapat di dalam buku Keluaran, 18 pasal terdapat dalam buku Imamat, 13 pasal terdapat dalam buku Bilangan, 2 pasal terdapat dalam buku Ulangan, 4 pasal terdapat dalam buku Ibrani. Di dalam Alkitab menceritakan tentang konstruksi, ritual, keimamatan, pengangkutan bait suci, dan arti dari semuanya. Juga banyak tempat lain dalam Alkitab berbicara dalam bahasa kiasan tentang bait suci. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mempelajarinya. Dan bait suci adalah pilar fondasi dari gereja Masehi Advent hari ke-7, Seventh Day Adventist. Di dalam buku Mazmur di sana dikatakan, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Hamba Tuhan menulis dalam buku Evangelism, pemahaman yang benar tentang pelayanan bait suci surgawi adalah dasar dari iman kita. Saudara-saudara sekalian, pada malam ini kita akan mempelajari pelajaran pertama kita di dalam seri penebusan di dalam bait suci yang berjudul Yesus berada di bait suci. Tapi sebelumnya saya mengajak saudara-saudara tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Tuhan, pada saat ini kami meluangkan waktu untuk mempelajari firman-Mu mengenai bait suci. Curahkan Roh-Mu yang kudus di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti rencana penebusan yang Engkau sudah berikan kepada kami.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajaran Yesus berada di bait suci. Terdiri dari 5 bagian pelajaran yang kita akan pelajari malam ini. Yang pertama, bait suci di Eden. Yang kedua, bait suci di padang belantara. Yang ketiga, bait suci di dalam Kristus. Keempat, bait suci di dalam kita. Dan yang kelima, bait suci di Eden dipulihkan. Di dalam kitab suci, Tuhan mengatakan, God is love. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Oleh sebab Tuhan adalah Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kemudian Dia memilih untuk menciptakan manusia. Dia inginkan agar kita menjadi bagian daripada keluarganya. Bahkan firman mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Di dalam bahasa Inggris disebutkan di sana, according to the good pleasure of His will. Tuhan menempatkan hadiratnya di tengah mereka. Ketika Adam dan Hawa telah diciptakan, Tuhan tempatkan hadiratnya di tengah mereka. Kerinduannya kepada mereka untuk mengalami kasih yang dalam, kasih yang manis, dan bergaul dengan pencipta mereka. Saya boleh membayangkan saudara-saudara, kerinduan dan penuh antisipasi untuk bertemu dengan pencipta setiap saat Dia berkunjung di Taman Eden, rumah mereka. Namun pada satu hari hubungan kasih dan percaya terputus ketika mereka memilih untuk mendengar kepada ular, yaitu setan, musuh daripada Tuhan. Dosa menjadi pembatas antara mereka dan pencipta mereka. Saudara, sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah membentuk satu rencana keselamatan agar ciptaannya dapat mengalami kembali hubungan yang tak terputus dengan penciptanya. Hadirat Tuhan dapat terus-menerus di antara manusia, membawa mereka kembali ke dalam hubungan relationship dengan Tuhan. Hadiratnya terlihat di dalam bait suci. Bait suci di Eden. Setelah mereka berdosa, apakah yang menyebabkan mereka bersembunyi? Kejadian 3 ayat 8 mengatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Hadirat Tuhan yang tadinya mendatangkan kegembiraan di hati mereka, kini hanya membawa rasa takut. Ini adalah konsekuensi alami dari dosa. Kejahatanmu telah memisahkan dari Tuhanmu, kata buku Yesaya. Tuhan tidak lagi dapat dengan bebas berjalan dan berbicara dengan anak-anaknya. Di manakah Allah memilih untuk menempatkan hadiratnya? Kejadian 3 ayat 24 mengatakan, Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala
beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan pohon kehidupan. Kata tempat di dalam bahasa Ibrani disebutkan syakan. Kata tempat di sini adalah berarti menempati, tinggal, tabernakel atau kemah, atau tinggallah. Itulah arti kata tempat dalam bahasa Ibrani, syakan. Jamieson, Fawcett, dan Brown dalam buku Bible Commentary, di sana mereka mengatakan, dan dia berdiam di antara kerub di sebelah timur taman itu di Eden, dan api yang ganas atau Shekinah membukakan dirinya untuk melestarikan jalan pohon kehidupan. Di sini, di pintu masuk Taman Eden, di antara para kerub, Tuhan akan bertemu dengan umatnya. Sementara dosa mereka menghalangi mereka untuk memiliki akses ke pohon hidup, Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Di sini, dia akan berkemah bersama-sama dengan mereka, meskipun tersembunyi dari pandangan mereka. Patriarchs and Prophets, halaman 62, hamba Tuhan mengatakan di sana, di gerbang surga yang dijaga oleh kerubim, kemuliaan ilahi terungkap. Datanglah Adam dan anak-anaknya untuk menyembah Tuhan. Di sini mereka memperbarui sumpah ketaatan mereka pada hukum itu, pelanggaran yang telah mengusir mereka dari Eden. Pelayanan apakah yang dilakukan keluarga Adam di tempat pertemuan ini dengan Tuhan? Kejadian 4 ayat 4 mengatakan, maka oleh Habil pun dibawa akan kambing-kambingnya yang sulung serta dengan tambunnya. Maka berkenanlah Tuhan akan Habil dengan persembahannya. Pelayanan pengorbanan dilembagakan untuk mengingatkan umat Allah tentang janjinya untuk mengirim juru selamat yang akan menebus mereka dari kutukan dosa. Sebagaimana dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 15, setiap domba dikorbankan agar generasi yang akan datang akan diarahkan pikiran mereka kepada penebus yang akan datang. Hal ini agar dapat mempersiapkan diri jalan bagi mereka untuk kembali ke Taman Eden dan persekutuan tanpa hambatan dengan Tuhan. Bait suci di padang belantara. Setelah keluar dari tanah Mesir, Tuhan sekali lagi ingin tinggal bersama umatnya untuk mempersiapkan mereka memasuki tanah Kanaan. Apakah yang dia minta kepada Musa untuk dibangun? Keluaran 25 ayat 8 dan 9 mengatakan, mereka harus membuat tempat suci bagiku supaya aku bersemayam di tengah-tengah mereka. Kemah suci serta segala perlengkapannya haruslah kau buat sesuai dengan semua contoh yang akan kutunjukkan kepadamu. Apakah salah satu tujuan utama Tuhan membuat bait suci ini? Keluaran 29 ayat 42 sampai 46, di sana dikatakan, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Ayat 43, di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku.
Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Bagaimanakah Tuhan menggambarkan kehadirannya yang sangat pribadi dengan umatnya di bait suci? Imamat 26 ayat 11 dan 12 di sana dikatakan, Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Ayat 12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ulangan 23 ayat 14. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu lalu berbalik darinya. Apa sajakah tanda-tanda kehadiran Tuhan yang terlihat di tempat kudus? Yang pertama adalah tiang awan di siang hari. Keluaran 33 ayat 8 dan 17, 8 sampai 17. Dan yang kedua adalah tiang api di malam hari. Keluaran 40 34 sampai 38. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari. Ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Sahabat-sahabatku, suatu fenomena yang sangat hikmat, suci dan kudus bila hadirat Tuhan hadir di hadapan kita. Di manakah di bait suci didapati kehadiran Tuhan ditemukan dalam suatu arti yang khusus? Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Shekinah atau lambang hadirat ilahi bertumpu pada takhta tutupan pendamaian atau mercy seat dan ditandai dengan sebuah awan. Shekinah berasal dari kata Ibrani shakan, oleh karena itu Tuhan digambarkan sebagai tinggal atau duduk di antara kerup. Bait suci di dalam Kristus. Berabad-abad kemudian hadirat Tuhan menemukan sebuah kehadiran yang baru didiami. Kehadiran yang manakah ini? Yohanes 1 ayat 14.
Dikatakan di sana, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan tidak puas membatasi kehadirannya pada bangunan, tenda, atau kuil batu. Dia menjadi daging dan tinggal di antara kita, sehingga kita dapat pengalaman dengan dia dengan cara yang paling intim. Kata tinggal di sini berarti tabernakel atau kemah, atau mendirikan kemah dan tenda. Itu adalah kata yang khas bagi Yohanes, yang dia gunakan sebanyak 5 kali. Semuanya dalam arti tinggal permanen. Ini memberikan pengertian dalam pada tabernakel atau kemah itu, di mana berdiam kemuliaan Shekinah, tempat tinggal permanen Tuhan di antara umatnya. Ini diletakkan hampir tidak diragukan oleh apa yang segera menyusul. Dan kami melihat kemuliaannya, mengakui bahwa dia adalah tempat kudus dalam daging. Yesus berkata tentang dirinya, hancurkan bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mengangkatnya. Dia berbicara tentang bait suci tubuhnya. Yohanes 2 ayat 11, 19 dan 21. Di buku Desire of Ages halaman 23, hamba Tuhan menulis di sana, dia tinggal di bait suci di tengah-tengah umatnya. Melalui semua kelelahan mereka mengembara di padang belantara, simbol kehadirannya ada bersama mereka. Jadi perintah mendirikan kemahnya di tengah-tengah perkemahan manusia kita. Dia mendirikan kemahnya di sisi tenda-tenda manusia, agar dia dapat tinggal di antara kita dan membuat kita akrab dengan karakter dan kehidupan ilahinya. Bait suci di dalam kita. Adakah bait suci lain yang Tuhan ingin tempatkan hadiratnya? 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Tujuan air dari tempat kudus duniawi dan inkarnasi Kristus adalah kehadirannya dapat tinggal di dalam setiap anak-anaknya. Dan dalam perjanjian baru, bait Allah terdiri dari individu-individu yang telah membiarkan kehadiran Kristus tinggal di dalam hati mereka. Apa yang harus kita lakukan untuk mengalami kehadiran pribadinya dalam hidup kita? Yesaya 57 ayat 15, di sana dikatakan bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Jadi Yesus tinggal kepada orang yang remuk hati dan rendah hati. Wahyu 3 ayat 20, mendengar suaraku dan membukakan pintuku, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Apabila kita membuka pintu bagi Yesus, bagi Tuhan kita, dia akan makan bersama-sama dengan kita. 2 Korintus 6 ayat 16, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku menjadi
Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Apakah hasil dari kehadirannya tinggal di dalam kita? Efesus 3 ayat 16-17. Sana dikatakan, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. 17. Imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang yang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Rasul Paulus mengatakan, kita akan mengalami kedalaman kasih-Nya dan kepenuhan karakternya dalam hidup kita. Bait suci di Eden dipulihkan. Kapankah hadirat Tuhan akan dipulihkan kepada kita? Wahyu 21 ayat 3 di sana dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Setelah dosa diberantas dari alam semesta kita, tidak ada yang akan menghalangi kita dari hadirat Tuhan. Dia akan berjalan dan berkomunikasi dengan kita seperti yang Dia lakukan dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Wahyu 21 ayat 4 di sana dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 22 ayat 23 dan 24 di sana dikatakan, maka tidak akan ada lagi laknat, takhta, maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya. Tuhan selalu merindukan kehadirannya di antara umat-Nya. Saat dosa merampas kita dari hadirat-Nya, Tuhan membuat rencana di mana kehadirannya dapat berkemah di antara manusia. Bait suci menjadi tempat kediaman Tuhan, di mana umat-Nya dapat bertemu dengannya, mempelajari jalannya, dan mengalami pekerjaannya di dalam hati mereka. Dengan cara ini, masing-masing kita dapat dipersiapkan untuk satu hari kelak hidup di hadirat-Nya dengan mempelajari bait suci dan pelayanannya. Kita dapat belajar bagaimana mempersiapkannya untuk hari itu. Apakah keinginan Anda untuk memiliki hadirat Tuhan berdiam di bait suci hati Anda? Sahabat-sahabatku, kiranya Anda boleh mengutarakan kerinduan pribadi di dalam doa-doa Anda kepada Tuhan. He abide in you and you abide in him. Engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan tunduk kepala berdoa. Tuhan Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan surga, Tuhan yang berkemurahan, kasih-Mu sungguh ajaib,
Kami boleh mempelajari penebusan di bait suci dan kerinduan-Mu untuk tinggal bersama kami di dalam bait suci hati kami. Dan kami tinggal di dalam Engkau dan mempersiapkan kami untuk tinggal bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Maka sekianlah pelajaran malam ini mengenai Yesus berada di bait suci. Pelajaran berikut berjudul Biarlah Mereka Mendirikan Bait Suci Bagiku. Biarlah mereka mendirikan bait suci bagiku. Baik saudara-saudara, bagikan, undanglah teman-teman saudara untuk mengikuti pelajaran penebusan di dalam bait suci, agar kita boleh dipersiapkan pada hari Tuhan yang segera akan datang. Terima kasih.